Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Semoga pagi ini kita sudah bangun dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali melalui renungan pagi edisi 7 Januari 2022. Roma pasal 8 ayat 1-3 demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Roh Kudus yang mengubahkan. Saudara-saudaraku, seorang tokoh Kristen yang terkenal bernama Josh McDowell. Ia lahir tanggal 17 Agustus 1939. Adalah seorang tokoh apologetik Kristen, penginjil dan penulis dari kalangan Kristen Protestan. Ia merupakan pengarang lebih dari 115 buku yang pernah ia tulis. Saudara sekalian, ia memiliki ternyata kehidupan yang sangat buruk di masa kecilnya. Ia menuliskan kalimat seperti ini. Saya seorang anak yang bertumbuh dalam banyak kebencian, yang tidak terlihat tapi terdapat dalam batin saya. Saya muak dengan banyak orang, barang ataupun persoalan. Sangat mempengaruhi seluruh aspek hidup saya. Jika saya bertemu dengan orang-orang yang berbeda dengan saya selalu menganggap mereka adalah ancaman bagi saya. Tetapi saya membenci satu orang lebih daripada yang lain, ayah saya. Saya membenci kelakuannya. Ia adalah seorang pemabuk, alkoholik kota yang berperangai sangat kasar. Bayangkan saja, kami hidup di kota kecil dan semua orang tahu siapa ayah saya. Jika saya di sekolah, teman-teman mengejek saya sebagai anak seorang pemabuk. Mereka tidak berpikir kalau setiap kali mereka mengatakan itu saya menangis dalam hati dan sangat tertekan. Karena setiap kali mereka menirukan gaya ayah saya dengan lelucon, saya ikut tertawa. Tetapi dalam hati saya menangis. Demikianlah terus berlangsung dari hari ke hari. Beberapa kali ayah menyiksa ibu saya. Hingga suatu hari saya masuk kandang ternak kami dan melihat ibu saya dipukuli dengan kejam. Hingga ibu tidak bisa bangun. Ia terbaring di pupuk belakang sapi-sapi. Saya dengan sekuat tenaga mengangkat ibu dan membawanya masuk ke dalam rumah. Memang saat itu saya tak bisa berkata apa-apa. Hati saya sangat hancur dan terluka melihat kenyataan itu. Tapi saya belum bisa berbuat apa-apa karena saya masih anak remaja. Ketika ayah mabuk berat dan teman-teman datang ke rumah, saya mengeluarkan ayah dari rumah dan mengikatkannya di kandang, lalu memarkir mobilnya di sekitar gudang. Ketika teman-teman saya menanyakan di mana ayahmu, saya akan mengatakan ia sedang keluar kota. Saya tak pernah membenci orang lebih daripada saya membenci ayah saya. Setelah saya membuat keputusan untuk menjadi orang Kristen benar, saya memberi hidup bagi Kristus. 5 bulan kemudian kasih dari Allah melalui kuasa Roh Kudusnya memasuki hidup saya dan memberi saya kesanggupan kepada saya untuk membuang kebencian itu. Saya mendatangi ayah saya dan berkata, "Ayah, aku mencintaimu, apapun adamu." Sejak saat itu ia melihat perubahan dalam diri saya dan sungguh membuat dia bergetar. 6 bulan kemudian saya masuk di universitas swasta. Terjadilah satu peristiwa yang mengubahkan segalanya. Saya mengalami kecelakaan mobil serius. Leher saya ditarik dengan alat penarik. Saya dibawa ke rumah. Saya tidak akan pernah melupakan peristiwa ketika ayah saya masuk membesuk saya dan duduk di samping saya. Beberapa saat terdiam memandangi saya dan akhirnya ia bertanya, "Nak, bagaimana kamu bisa mencintai ayah yang seperti ini?" Saya menjawab, "Ayah, 6 bulan yang lalu saya begitu membencimu." Lalu saya menceritakan kesimpulan saya tentang Yesus. "Ayah, ketika aku mengizinkan Kristus masuk dalam hidupku,
Aku tak dapat menjelaskannya dengan lengkap. Tetapi sebagai hasil hubungan itu aku menemukan kapasitas untuk mengasihi dan menerima ayah. Tidak hanya ayah tetapi orang lain apa adanya. 45 menit kemudian, salah satu kejadian penting dalam hidup saya yang terjadi dan saya tidak akan pernah lupakan waktu itu. Ayah saya menatap saya dengan penuh harap dan berkata, "Nak, jika Allah dapat mengerjakan dalam hidupku apa yang saya lihat Allah kerjakan dalam hidupmu, aku ingin memberinya kesempatan." Di sana, ayah berdoa bersama saya dan percaya kepada Kristus. Sejak saat itu, ayah berubah dan menjadi ayah yang penuh cinta kepada kami. Saudara-saudara, mengapa anak muda ini mampu menerima ayahnya, meskipun sangat mengecewakan? Mengapa hati penuh kebencian berubah menjadi hati yang penuh kasih? Karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidupnya. Saudara-saudaraku, bukti orang-orang yang dihidupkan dan dipenuhi serta digerakkan oleh Roh Kudus. Dengan jelas Rasul Paulus mengatakan, kehidupannya akan mengeluarkan buah-buah roh, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kiranya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian serta seluruh pendengar renungan pagi ini, marilah kita serahkan diri kepada Kristus seutuhnya. Biarkanlah Dia bertindak atas hidup kita. Biarlah Roh Kudus yang mengubahkan seluruh kehidupan kita semakin hari, semakin berkenan di hadapan hadirat-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak kami boleh bangun pagi ini dengan sehat dan segar, membuka mata kami untuk memasuki hari yang ke-7 di tahun baru 2022 ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Terima kasih untuk pengampunan dan anugerah yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Bekerjalah dalam hidup kami agar kami mampu menghidupi kebenaran firman-Mu. Berilah keberanian pada kami untuk saling memaafkan dan saling mengampuni. Berikanlah hati yang damai kepada kami walau kami menghadapi berbagai masalah hidup. Pimpinlah kami hari ini dalam aktivitas kami. Jauhkanlah kami dari sakit penyakit. Berkatilah anak-anak dan umat-Mu dalam pergumulan studi mereka masing-masing, sehingga mereka menemukan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini. Dalam Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.